Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Miss Ari. Kali ini kita akan membahas tentang strategi yang mudah dan cepat untuk menghafal. Menghafal adalah suatu aktivitas untuk menanamkan materi di dalam ingatan atau memori sehingga materi tersebut dapat diingat kembali. Namun dalam menghafal teks ada beberapa masalah, yaitu yang pertama, malas karena teks terlalu panjang. Yang kedua, bahasa yang digunakan sulit untuk diingat. Dan yang ketiga, lupa pada bagian tertentu. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan strategi mnemonik. Mnemonik adalah strategi yang dipelajari untuk membantu kinerja ingatan yang dapat dioptimalkan dengan latihan. Mnemonik juga disebut sebagai jembatan keledai karena strategi ini digunakan untuk mengingat banyak hal menjadi lebih mudah. Berikut ini adalah langkah-langkah strategi mnemonik. Yang pertama, memilih materi atau kalimat yang cocok untuk diingat. Yang kedua, gunakan huruf pertama atau kata pertama sebagai petunjuk dan kaitkan dengan kata lainnya. Yang ketiga, buatlah rangkaian gambaran yang jelas agar mudah diingat dalam pikiran. Yang keempat, berlatih dengan mengulang kata-kata yang sudah dirangkai tersebut. Ada beberapa teknik dalam strategi mnemonik, yaitu yang pertama ada akronim. Teknik ini cocok digunakan untuk mengingat informasi yang tidak terlalu panjang. Contohnya, dalam menyebut surat izin mengemudi, kita akan mengambil huruf S, I, dan M. Lalu kemudian kita membacanya dengan sebutan SIM. Kemudian yang kedua ada teknik akrostik. Teknik ini dilakukan dengan mengambil beberapa huruf pertama dari kata yang akan dihafal. Kemudian dirangkaikan menjadi untaian kata yang menarik. Contohnya, semboyan Jakarta Teguh Beriman merupakan singkatan dari kalimat teruskan gerakan untuk hidup bersih dan aman. Selanjutnya ada mengelompokkan dan memotong kata. Teknik hafalan ini digunakan ketika mengingat angka atau suatu hal dengan cara memotong bagian besar menjadi beberapa bagian kecil. Contohnya, dalam mengingat angka 2, 4, 7, 8, 1, 2, 8, 6, biasanya dihafal dengan menatanya dalam barisan, semacam 2, 4, 7, 8, 12, dan 8, 6. Selanjutnya, perumpamaan visual. Teknik perumpamaan visual termasuk teknik yang paling efektif dibandingkan dengan metode yang lain. Teknik ini mendorong subjek untuk menghadirkan gambaran yang akan dihafal ke dalam pikirannya. Contohnya, untuk mengingat Jakarta adalah ibu kota Indonesia, maka kita cukup menghafalnya dengan gambar Monas. Lalu kata kunci. Biasanya teknik ini digunakan ketika ingin menghafal kalimat yang panjang. Contohnya dalam mengingat Pancasila. Kita cukup menghafalnya dengan beberapa kata kunci seperti
Yang pertama, untuk sila pertama ada kata ketuhanan, untuk sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan untuk sila kelima dengan kata keadilan. Lalu ada kelebihan mnemonik. Yang pertama, mempermudah dalam menghafal. Mempermudah menyingkat nama-nama ilmiah, membiasakan siswa untuk kreatif, dan membangkitkan motivasi siswa untuk lebih giat belajar. Kekurangannya yaitu bagi siswa yang belum terbiasa dengan cara belajar bermakna akan merasa strategi ini tidak berarti karena diperlukan imajinasi dan kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan mnemonik yang baik. Manfaat mnemonik yaitu mempermudah orang dalam mengingat pengetahuan, baik itu tempat, orang, tanggal, atau lainnya dengan cara menghubungkan dengan suatu kejadian yang ada hubungannya atau dekat dengan dirinya. Yang kedua, mempermudah orang dalam mengambil kembali pengetahuan yang sudah lama sehingga dapat dipanggil kembali sewaktu diperlukan. Lalu mengefektifkan informasi dari short-term memory atau memori jangka pendek menjadi long-term memory atau memori jangka panjang dengan berbagai cara yang terdapat di dalamnya. Nah, kini menghafal menjadi lebih mudah, bukan? Sekian penjelasan dari Miss Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.